مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in istaqal hadith kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla wa zalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwat ad-din, hafizakumullah. Saudaraku hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Salam, hafizakumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam hidup ini, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmat tersebut. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas. Tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin, hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Kalau tidak salah ini sekarang tanggal 22 Syawal, Pak. Kalau versi pemerintah ya. Kalau versi Muhammadiyah sudah tanggal 23 Syawal. 22 hari kita meninggalkan Ramadan. Meninggalkan Ramadan secara sunatullah. Tapi mestinya bagi orang yang beriman, spirit dan semangat Ramadan nggak bisa ditinggal, Pak. Mesti tetap bersemayam di jiwa kita. Nggak boleh kita ninggalkan Ramadan tuh, nggak boleh. Karena ada orang selama Ramadan kemarin, Pak, nggak puasa, atau puasa nggak sholat, nggak zakat, nggak beramal soleh, nggak qiyamul lail, nggak tarawih. Itu artinya dia telah meninggalkan Ramadan sekalipun dia berada di bulan Ramadan. Maka kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita secara sunatullah, secara hukum alam, karena memang time itu selalu bergulir, tetapi spirit dan semangat Ramadan tak boleh kita tinggalkan. Tak boleh, Pak, kita tinggalkan. Sekalipun Ramadan tidak ada di hadapan kita, sekalipun Lailatul Qadar tidak ada di hadapan kita. Seperti misalnya guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai, pejuang-pejuang kita dari kalangan mujahidin Islam, itu meskipun mereka nggak ada, Pak, spiritnya tetap harus ada. Seperti Buya Hamka yang ada filmnya, itu meskipun beliau nggak ada, ya spiritnya harus ada dalam jiwa kita. Ya saya agak prihatin juga, Pak, film ulama sama film setan menangan film setan, Pak. Film
setan itu sewu dino itu sudah mencapai hampir 4 juta dalam tempo 12 hari. Sedangkan film ulama Pak, 1 juta aja belum dalam tempo 12 hari. Sehingga ustadz-ustadz nasional yang kemarin kebetulan saya gabung di WA grup mereka itu menghimbau gitu kan. Ayolah jamaahnya digowo. Iki nek gak sampai 2 juta dalam tempo 2 minggu 3 minggu, nggak ada sequel keduanya, nggak ada Pak. Karena memang ya begitulah produsen-produsen yang begitu. Ya saya sedihnya cuma satu aja ya. Jadi film-film setan lebih digemarin anak muda daripada film ulama yang di situ spirit dan motivasi itu, perjuangan kita ke depan itu butuh endorse, dorongan dari spirit itu Pak. Termasuk ini sih Ramadan ya. Ramadan ini spiritnya harus tetap ada ini. Karena itu Bapak-bapak, yang menarik itu, yang menarik. Kalau Bapak Ibu misalnya sering ngikutin kajian di masjid kita As-Salam, tarawih ini, contoh tarawih kultum, itu kan hampir ustadz-ustadz narasumbernya, kiai-kiainya itu kan selalu mengungkapkan firman Allah surat Al-Baqarah 183, Pak. Itu kan ayat yang paling populer di bulan Ramadan. Nah ada ujung kalimat ini Pak, ujung kalam Allah ini yang mungkin belum terbahas oleh para narasumber itu. Diksi yang digunakan oleh Al-Quran itu la'allakum tattaqun itu, la'allakum tattaqun ini kan goals, tujuan. Kita coba Pak, kita digembleng 30 hari Pak, disuruh puasa. Padahal sebelumnya umpama nih, sebelumnya kita nggak pernah puasa sunnah. Senin Kemis ora, Ayyamul Bid apalagi. Nggak pernah Pak, tapi 30 hari kemarin kita puasa loh. Meskipun puasanya terpaksa kan Pak, terpaksa apa? Wajib. Nek sunnah kan nggak mungkin puasa kita Pak, saulan ya. Dan terpaksa wajib itu sering saya katakan itulah ikhlas. Ikhlas itu karena kita mengikuti perintah Allah, itu ikhlas. Kalau terpaksa morotua, ya itu jenenge nggak ikhlas. Terpaksa anak-anak karena podo sahur kabeh melok sahur Pak. Tapi nang kantor yo sahur gitu. Artinya mokel kan gitu. Itu namanya nggak ikhlas. Tapi kalau terpaksa Gusti Allah itu namanya ikhlas. 30 hari Pak. Siang kita digembleng poso. Malam apa pernah kita sebelum Ramadan itu atau setelah Ramadan? Setelah Isya sik salat Pak. Pemane 20 rakaat bisa mungkin. Misal nih Pak 20 rakaat. Habis Isya salat 20 rakaat. Gitu itu malam hari. Masih tahajud Pak, keren banget kan. Terus sahur, buka, 30 hari. Kalau nggak jadi waliullah itu al-namanu wal kebajutu Pak. Kalau nggak jadi kekasih Allah itu, memang beberapa ulama memang mempersulit untuk menjadi kekasih Allah Pak. Saya termasuk bukan versi ulama ya. Saya termasuk versi kelompok yang mengikuti pendapat yang mempermudah jadi kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu yang penting ngikutin aturan Gusti Allah jadi kekasih Allah. Wis ngono Pak. Bapak rutin aja ini sholat apa? Subuh berjamaah wis jadi waliullah tuh Pak. Wis gak usah dipersulit jadi waliullah. Ada memang 30 dino Pak, ngongkon poso, bengine ngongkon sholat, bengine maneh tahajud. Terus isuke sedekah. Pas waktu buka ikut memberi orang berbuka, terus begitu 30 hari mesti jadilah karakter mutakin itu mesti muncul dalam pribadinya. Nek gak muncul ya nemen kan begitu ya. Nah yang menarik Bapak-bapak perhatikan la'allakum tattaqun. Diksi yang digunakan oleh Al-Quran Pak itu tattaqun. Tattaqun itu dari kata ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Ittaqa itu fi'il maudhi past tense. Yattaqi itu fi'il mudhari present continuous. Ittiqaan itu masdar bebas waktu Pak. Yang digunakan itu yang tengah itu fi'il mudhari.
La'allakum tattaqun itu dari yattaqi, tattaqi, tattaqun, karena jamak ya kan, tattaqun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang digunakan oleh Allah diksinya ini adalah tattaqun, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Inggris Pak, atau bahasa kita itu kata kerja present now yang menunjukkan waktu sekarang, continuous, terus berlangsung, nggak boleh berhenti Pak. Maksud saya ketakwaan kita itu nggak hanya 1 Syawal Pak, tapi terus sampai sekarang ini, itu mestinya kelihatan gitu. Makanya saya bingung Pak, Ibu, kalau disebut 1 Syawal itu hari kemenangan, itu saya bingung Pak. Pertama, menang dari mana, kan begitu. Terus yang kedua Pak, kita pakai logika aja sebelum pakai dalil ya. Menang itu kan berarti ada yang kalah Pak. Kalau ada yang kalah berarti kan pertandingannya selesai. Loh iya toh. Kalau sudah diumumkan ada yang menang kan berarti selesai pertandingan Pak. Itu sudah nggak masuk akal. Kalau 1 Syawal itu kita menang berarti kan pertandingan selesai. Kenapa nggak masuk akal? Kita masuk ke dalil Pak. Pertama ya dalil kita Al-Quran 183 tadi, diksi yang digunakan oleh Allah tattaqun. Tattaqun itu apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Present continuous. Artinya continuous itu apa Pak? Terus menerus. Berarti kan nggak berhenti gitu loh. Terus kita ngaku-ngaku menang. Berarti wis usai itu Pak pertandingan itu. Padahal continuous. Yang kedua Pak dalilnya hadis Sahih Bukhari. Kan sering kita dengar tuh, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Nek Ramadan datang itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat setan. Kan begitu Pak. Nah pertanyaannya, setan selama Ramadan diikat. Kalau kita ambil terjemahan letterlek bahwa setan itu diikat, dikerangkeng, dikurung selama Ramadan. Pertanyaannya, kapan dilepas setan itu? Apa ya dikurung terus? Kan orang tahu, mesti dilepas. Kapan dilepas? Kalau versi pemerintah Pak, dilepasnya adalah 21 April Jumat, Jumat ya, 21 April Jumat Maghrib Pak, malam Lebaran, Sabtunya nggak Lebaran, dilepas setan, dong. Nek versi Muhammadiyah 20 April Kamis Maghrib malam Jumat, dilepas setan. Coba bisa nggak kita mengilustrasikan Pak, sambil bayangin, ada anjing yang dikurung, orang yang punya ini sebenarnya ingin ninggalkan sebentar, tapi ternyata ada kejadian yang membuat yang punya anjing ini nggak pulang-pulang Pak, sebulan lagi. Dibuka sama yang punya Pak, jangankan nerekam orang lain Pak, yang punya pun akan diterkam. Kenapa? Lapar, lebih ganas, lebih jahat Pak, lebih kejam. Sama, setan juga demikian. Setan itu selama sebulan Pak, nggak menemukan makanan hasut, nggak menemukan makanan iri, nggak menemukan makanan hasut, iri, tapi gak iso memuaskan setan Pak. Nggak menemukan apalagi makanan ria. Puasa kan nggak bisa ria Pak. Emang ada orang puasa ria Pak? Nggak ada. Apalagi nek Ramadan, apa mana gak ono Pak. Karena semua dianggap puasa semua, jadi ngapain ria kan begitu ya. Nggak ada. Puasa sunnah pun nggak bisa ria Pak, kecuali ngomong ya kan, kecuali ngomong. Beda dengan sodako. Sodako itu meskipun nggak ngomong Pak, ambek ngetok nongono Pak, itu sudah masuk kategori ria. Bahkan maaf Pak ya, maaf. Saya itu sering ngomong sama takmir, mbok yo sing jenenge kotak infak itu apa dibuat transparan. Karena wis dibuat tidak transparan Pak, wong ku nek nglebokno mesti ditutup pakai tangan kan? Ditutup pakai tangan. Ada 2 kemungkinan ditutup pakai tangan. Pertama malu karena sedikit. Yang kedua nggak kepingin riak Pak. Padahal
Nggak kepingin riak itu riak loh Pak. Nggak kepingin riak itu riak Pak. Hati-hati itu. Kok dianggap akeh, kok aku dianggap ahli sedekah. Itu kan namanya riak itu. Apalagi ibu-ibu Pak, kotaknya dilebok nang kudungnya yang gede dilebok. Kenapa malu? You bisa berapa? Udah bisa aja. Sedekah. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa riak, satu-satunya ibadah yang tidak bisa puasa Pak. Tapi satu-satunya ibadah yang potensi riaknya tinggi itu 2 ibadah. Dan semua menyangkut maliyah, harta. Haji, umroh sama sedekah Pak. Sedekah. Ini susah, setan itu makan makanan riak itu susah Pak. Sehingga ketika dilepas sama Allah, pas waktu 1 Syawal Pak, malam 1 Syawal, tambah ganas, tambah merontak, tambah jahat saudara. Dan yang terjadi Pak, kalau sudah tambah ganas, tambah berontak kayak begitu itu, tambah kuat Pak, tambah kuat. Terus gitu itu malam Lebaran kayak begitu, kita umat Islam berteriak-teriak, inilah hari kemenangan, inilah hari kemenangan. Diguyu Pak sampai setan Pak. Mau menang to kondi sampean. Wong aku sik tas metu kok menang. Pertandingan belum dimulai. Setan ngomong ngono Pak. Wong Allah tuh sudah ngasih signal, kalian belum selesai. Continuous masalahnya, continuous. Itulah pula saya juga bingung ya. Kenapa fitri itu diartikan suci itu? Kenapa Pak? Itu nggak hanya orang awam loh. Hatta ustadz pun, ustadz ngartikan fitri itu suci Pak. Mungkin ustadz yang diundang di sini bukan mengartikan juga suci. Wong kemarin saya halal bihalal di sebuah tempat ditandem dengan satu ustadz masih mengatakan suci. Saya bingung gitu kan ya. Saya punya guru Pak, sekaligus paman saya, guru besar. Beliau dari IAIN. S1 beliau, LC beliau itu dari Ummul Qura, Mekah Pak. 6 tahun beliau di sana. Karena memang dulu mbah saya itu biaya kurang Pak, sehingga sambil kerja paman saya, sambil cari-cari ya memang di sana itu gratis. Orang kalau udah pinter mlebu krono itu Pak, wis gratis. Cuman kan istri beliau diajak kan butuh maisha, akhirnya sambil kerja beliau itu. Kembali suci itu kan kalamnya masyarakat Pak, bukan kalam kamus, bukan kalam bahasa Arab aslinya, kalam masyarakat. Itu pun di Indonesia Pak, di Nusantara lah, mungkin Brunei, Malaysia masuk ya gitu. Tapi di luar itu enggak. Jenengan sudah lihat kamus? Baru ketika saya tanya begitu, beliau langsung, loh, emang kamu udah lihat kamus? Karena saya murid beliau Pak, beliau tahu kapasitas saya gitu. Karena saya sering ngikutin beliau menterjemah kitab-kitab saat itu Pak. Saya selalu dulu saja menterjemah kitab-kitab. Emang kamu sudah lihat kamus? Sampun. Apa artinya? Fitri itu Ustaz, itu kalau saya lihat itu breakfast. Jadi ada kamus Arab Inggris Pak, Arab Indonesia. Fitri itu artinya breakfast, yaitu apa? Sarapan pagi, makan. Beliau nggak menolak, beliau, oh iya, langsung ngono Pak, karena memang beliau pakar bahasa Arab gitu kan. Jadi seolah itu diingatkan gitu loh. Oh iya betul itu. Idul Fitri itu kembali kita sarapan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah pernah menyatakan lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan Pak. Yang pertama farhatun indal fitri, yang pertama kebahagiaan ketika fitri, belum kita terjemahkan dulu. Yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika ketemu Tuhannya, wa fariha bisaumihi, dan membanggakan puasanya.
Coba kita kembali tadi yang pertama kebahagiaan apa? Indal fitri, bahagia ketika fitri, Pak. Saya ingin tanya, Pak, saya ingin tanya. Kan tadi Nabi bilang apa? Bagi orang yang berpuasa. Kan? Saya ingin tanya, bagi orang yang berpuasa, yang paling membahagiakan saat apa, Pak? Saat apa? Buka. Nggak ada kebahagiaan, Pak, kecuali di buka itu, Pak. Ada. Lah fitri itu buka. Fitri itu breakfast, mokel, makan itu fitri. Makan coba jenengan mengintrospeksi diri kemarin 1 Syawal pas lebaran. Bahagia enggak pas waktu lebaran? Halo, ini masih hidup semua kan, Pak ya? Oh, dijawab toh, Pak. Bahagia kan, Pak? Saya ingin tanya, coba introspeksi. Senengnya pas lebaran ngomong apa? Kan makan toh, Pak. Makan kenapa? Ceramah Idul Fitri itu aja suwe-suwe. Wong ibu-ibu langsung noto, habis salam lho Pak, noto apa? Mau kena ditoto. Itu kan jadi signal. Ambil khotib aja suwe cukup 15 menit, maksimal 20 menit, Pak. Itu kenapa? Karena mindset kita sudah nggak berpuasa, Pak. Karena nggak berpuasa, lapar kita. Ono mana? Coba jenengan tanya sama ibu-ibu yang menstruasinya di penghujung Ramadan, Pak. Menstruasinya di penghujung Ramadan. Tanyakan, bahagia nggak? Biasa dia, Pak. Kenapa dia biasa? Lebih biasa mangan. Lu kan sebelum lebaran kan sudah biasa makan, Pak. 7 hari pelong. Masuk lebaran ya biasa, Pak. Beda sama yang sebelumnya poso. Itu rahasianya kalimat yang Nabi Muhammad lisho ini farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. 1 kebahagiaan ketika fitri. Jadi fitri itu artinya apa? Sarapan, Pak. Makan. Itu pula kenapa Nabi meminta kita sebelum apa? Berangkat sholat disuruh apa, Pak? Makan, Pak. Makanya seringkali mungkin saya sudah pernah bahas di sini. Yang benar tuh zakat fitri atau zakat fitrah, Pak? Halo? Zakat fitri apa zakat fitrah? Zakat fitrah. Fitri apa fitrah? Yang benar Idul Fitri apa Idul Fitrah, Pak? Kenapa kalau Idul Fitri? Oh enggak Idul Fitrah. Kenapa kalau zakat fitrah? Aneh kan? Itu juga sampai cek. Kalam ulama enggak ada zakat fitrah, Pak. Saya baca kitabnya Dr. Yusuf Qaradawi, Fiqhuz Zakat. Saya enggak pernah langsung ngaji sama beliau. Saya baca kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa adillatuhu karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Itu ada 8 jilid, Pak. Di rumah saya ngajarin tafsir Al-Munir, karya beliau juga. Beliau pakar, beliau udah meninggal. Saya langsung belajar sama beliau, Pak. Pernah ikut kuliah umum sama beliau, Dr. Wahba dari Syria. Wahba Az-Zuhaili itu. Di situ juga beliau tidak pernah mengatakan zakatul fitrah, itu enggak ada, Pak. Yang ada apa? Zakatul fitri, karena hadis Nabi Muhammad zakatul fitri, bukan fitrah. Lo fitrah suci, fitri itu apa? Makan, Pak, sarapan pagi. Zakat itu memang ditunaikan supaya orang-orang bisa apa? Fitri, bisa makan. Itulah kenapa Bapak-bapak batas maksimum untuk apa? Menunaikan zakat fitri itu kapan, Pak? Malam. Sedangkan yang sebelum sholat itu adalah injury time makruh, Pak. Jadi ba'da subuh itu makruh. Tapi kalau panitia di sini sudah dilabelin las, sudah jadi amil, Pak, jenengan bebas. Mau nyalurkan kapan aja bebas. Mau nyalurin kapan aja bebas. Kalau lembaga yang ada di sini itu sudah las, diakui oleh las, itu bebas, Pak. Misalnya sampai teng masuk kan plung oke. Berkuintal-kintal bertonton beras, Pak.
Udah selesai sudah. Itu yang ngasih itu sudah gugur kewajibannya. Terus amilnya ya bebas Pak, mau ngasih kapan terserah, mau ngasih setelah lebaran juga terserah. Cuman kalau nggak, ya kita bicara bebas ya, bebas secara hukum. Cuman kalau ngasih setelah lebaran itu kan hikmah fitrinya nggak dapat gitu loh. Hikmah mereka untuk bisa sarapan itu bareng-bareng, bisa semua pada seneng itu, bisa makan bareng itu Pak, itu nggak dapat gitu loh Pak. Tapi secara hukum syariatnya selesai jenengan. Artinya nggak punya tanggung jawab. Tapi kalau di masjid ini hanya masih panitia Pak, jangan sekali-kali melampaui batas, dosa sampai. Karena jenengan mewakili kan, mewakili muzaki. Terus jenengan sudah sanggup mewakili sampai woro-woro kemana-mana, kok gak disalurkan, dosa Pak. Maka lebih baik kerjasama sama las tertentu ya. Kalau nggak salah ini udah kerjasama sama Nurul Hayat ya. Itu lebih baik begitu Pak. Supaya aman ya, supaya aman. Kalau zakat mal bebas Pak. Kalau zakat mal bebas. Zakat mal itu nggak ada waktu. Zakat mal nggak ada waktu. Itu rahasianya fitri. Supaya apa? Supaya diserahkan sebelum orang sholat Pak. Supaya apa? Sempat dimasak. Jadi fitri itu kembali sarapan, bukan kembali suci. Karena gini loh, orang inilah yang mungkin ya menganggap bahwa hari raya 1 Syawal itu disebut hari kemenangan karena dianggap suci Pak. Dianggap apa? Suci. Suci itu kan menang gitu kan. Padahal Bapak cek di surat An-Najm ayat 36. Saya pakai ayat aja Pak. An-Najm ayat 36. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian menganggap suci diri kalian. Gitu tuh Allah. Kalau kita kembali suci, malah ditambah-tambahi Pak. Kita seperti baru dilahirkan dari rahim ibu. Ya Allah. Gua yang diguyur oleh setan Pak, suci tokon dia Pak. Makanya kenapa Pak? Perjuangan belum selesai kan? Pertandingan belum usai. Itulah kenapa 1 Syawal banyak yang gagal. Ya kan? Kita lihat di berita orang macet, kemudian ngamuk satu sama lain, emosi Pak. Emosi. Udah orang moreng ngambil dulure, udah tukaran ngambil, waduh, kayak begitu tuh. Kenapa? Karena fala tuzakku anfusakum wa alamu bimanittaqwa. Dia menganggap suci, menganggap menang. Orang nganggap menang itu lengah Pak. Orang kalau sudah lengah Pak, gampang banget Pak dijatuhkan. Ya kan saya lihat di YouTube MMA ada orang tanding tuh Pak. Musuhnya itu kepleset Pak. Sing jenenge lawan satunya suwen ngangkat-ngangkat tangan terus lompat di pagar itu seolah-olah dia bisa menjatuhkan itu, menang Pak. Diseret Pak sama wong tangi mana yang diseret langsung dikepuki plong-plong kalah dia. Ya itu. Kita jangan sampai seperti itu dengan setan saudaraku. Karena yang namanya perjuangan itu belum selesai. Berarti Pak Ustadz sekarang kita masih tetap berjalan. Yes. Continuous Pak. La'allakum tattaqun itu present continuous. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, gimana caranya supaya kita dalam proses menuju kemenangan, menuju kesucian, begitu Pak, itu kita menang. Jadi Bapak, sebelum proses itu menuju kesucian kemenangan itu, saya tadi agak lupa. Emang kata-kata menang itu dari mana? 1 Syawal menang itu. Saya cek dari lagu Pak, cuman saya ini orangnya ceramah itu kan nggak bisa nyanyi-nyanyi itu Pak. Karena ono ceramah-ceramah yang nyanyi-nyanyi itu aku nggak iso Pak. Meskipun ya iso ya gak nyanyi Pak. Itu kan ada minal aidin wal faizin itu kan lagu lebaran terkenal Pak sejak kita kecil. Ternyata sejak tahun 50-an itu kan Pak. Itu kan ada lirik kemenangan kan. Inilah hari kemenangan gitu kan. Nah itu loh Pak. Dari situlah kemudian dari masa ke masa, dari generasi ke generasi nganggap 1 Syawal itu menang, ngono lho Pak. Artinya ulama gak ono sing nyebut 1 Syawal ku menang. Ulama lho gak ono Pak. Apa maneh hadis Kanjeng Nabi, apa maneh Al-Qur'an. Sudah saya jelasin tadi. Nah. Tapi kan kata-kata di situ ada minal aidin wal faizin. Faizin ya, faizin Pak. Faizin kan artinya menang Ustaz. Yes. Faizin itu menang Pak. Tapi sudah saya cek Pak. Ternyata kata-kata faizin di dalam Al-Quran, humul faizun, misalnya faizun, ada faza, ada fauz, dengan berbagai derivasinya. Kata-kata faizun,
faizin, fauz, atau diterjemahkan menang, itu diulang oleh Al-Quran sebanyak 29 kali, Pak. 29 kali. Dan semuanya Bapak-bapak, 29 kali ini 28 Pak, itu menunjukkan kemenangan di akhirat, Pak. Bukan di dunia. Yang satu itu ucapan orang munafik, Pak. Fa'afuza fawzan azima. Itu ucapan orang munafik. Jadi orang munafik yang gak ikut perang Tabuk, Pak. Nah, di perang Tabuk ini perang Ahzab atau perang Tabuk saya lupa, itu kan dapat ghanimah, Pak. Dibagi kan. Yang ikut perang dikasih, yang gak ikut perang munafik gak dapat. Nah, orang munafik ngomong ini, fa'afu andai aku ikut perang bersama kalian mereka, fa'afuza fawzan azima, mestinya aku dapat kemenangan dengan dapat ghanimah. Itu saja, itu kalimat munafik. Tapi di luar itu 28 ayat, Pak, yang berbicara faiz, faizun, fauz, kemenangan, semuanya di surga, Pak. Contoh nih, misalnya di surat At-Taubah ayat 100, Pak. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadan dzalikal fauzul azim. Surga disiapkan bagi mereka, mengalir di bawah surga sungai-sungai yang indah. Khalidina fiha abadan, mereka abadi di surga tersebut. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Di mana kemenangan yang besar, Pak? Di surga, Pak. Di ayat Al-Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang disingkirkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, Pak, faqad faz. Sungguh dia telah menang. Menang, Pak. Artinya apa? Menang itu ketika kaki kita sudah berada di surga, Pak. Senyampang hayat masih di kandung badan, senyampang kaki kita masih berpijak di bumi, Pak, kita belum menang. Tapi kita proses menuju kemenangan. Kita belum suci, dan jangan menganggap diri suci. Kita proses menuju kesucian. Gimana caranya supaya proses menuju kemenangan itu berhasil, Pak? Benar-benar menang, berada di surga. Ya, patuhi perintah Allah, itu selesai, Pak. Bertakwa kepada Allah. Dan takwanya itu apa? Continuous, Pak. Terus menerus. Ya memang yazid wa yanqus, kadang up, kadang down. Oh, namanya manusia, Pak. Makanya ciri-ciri bertakwa di Al-Imran 134 itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri-cirinya apa, Pak? Orang bertakwa itu. Orang bertakwa itu bukan takwa kayak malaikat, bukan, Pak. Takwa manusia. Jenenge takwa manusia isok kepleset suatu saat, ya, Pak, ya. Tapi ciri-cirinya, Pak, kalau takwanya berjalan, Pak, sekalipun nanti berbuat maksiat, Pak. Jadi ingat ya, Pak, ya, takwa itu semua ibadah yang diberlakukan oleh Allah kepada kita membentuk pribadi takwa. Pribadi takwa itu bukan pribadi malaikat, beda, Pak. Kalau pribadi malaikat enggak sama sekali berbuat maksiat. Kita tidak dibentuk seperti itu sama Allah. Kita tidak diciptakan seperti itu sama Allah. Kita diciptakan sebagai sosok manusia, lebih hebat, Pak, kalau kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ada sisi-sisi yang lain. Karena itu takwa, pribadi takwa itu bukan pribadi malaikat. Ya pribadi manusia, Pak. Kadang yazid naik, kadang turun. Itulah Al-Imran 134. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Jeneng orang bertakwa itu ya kadang-kadang isok fahisah. Fahisah itu melakukan perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau apa? Berbuat zalim, Pak, dosa. Tapi bedanya apa? Zakarullah. Ini orang bertakwa. Pas waktu kepleset itu langsung astagfirullah, ya Allah, dosa iki, kan begitu kan. Pas waktu bermaksiat, ya Allah, dosa. Nah itu, Pak. Ada rasa takut, Pak. Fastaghfiru lidzunubihim, langsung istighfar. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan enggak ngelanjutin, Pak. Artinya, Pak, apakah puasa kita ini berhasil atau tidak, Pak? Tandanya takwa itu masih ada di dalam jiwa kita. Pertanyaannya, apa ciri takwa itu ada apa tidak? Paling sederhana, Pak. Ini paling sederhana. Bapak, ini satu-satu. Bapak nek ngelakoni maksiat, ibu kalau ngelakoni maksiat, itu ada rasa takut. Itu berarti takwa. Itu berarti bukan menikmati maksiat, ya. Ada rasa takut, Pak.
Kalau udah menikmati, udah puasanya hilang tuh sudah. Wis kemarin itu nggak ada nilai puasa, Pak. Tapi kalau masih ada takut, Pak, zakarullah, ingat sama Allah, takut, istighfar, tapi mending ngelakoni mana, ingat lagi istighfar, itu masih ada takwa itu, Pak. Itu masih ada takwa itu, masih ada takwa. Yang kedua, Pak, ciri yang kedua, apakah puasa kita diterima atau tidak, takwa kita berjalan atau tidak, Pak. Itu ada kalimat, ini sebagai penutup, Pak, ada kalimat dari ulama, ini kaidah. Wa min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Kata kaidah para ulama, bisa dicamkan, Pak, bisa dibawa pulang. Wa min alamati qabulil hasanati, ini enggak ada papan tulis ya. Jadi wa min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya sebuah amal soleh, dia beramal soleh setelahnya yang serupa, meskipun kualiti dan kuantiti berbeda, Pak. Di antara tanda-tanda ibadah Ramadan diterima, dia melakukan amalan yang serupa di Ramadan itu, sekalipun kualiti dan kuantiti berbeda. Jadi nek bapak-bapak sik kepingin poso Syawal, Pak, berarti insya Allah Ramadan kemarin keterima. Bapak-bapak, ibu-ibu sik kepingin sedekah, berarti sedekah yang kemarin diterima. Nek sik ngomong ini, Pak, aduh panas bang ini, wis gak paten aku poso wis cukup Ramadan. Ngapunten, poso Ramadan ini kata-kata gak diterima, Pak. Atau begini, ini kan masih pembangunan nih masjid kita. Wow, di WA grup, siapa yang mau membantu bla 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 macam, siapa yang mau ini ngomong ini, aku sentek-entekan Ramadan rek, mosok maneh ini. Lili ngomong ngono, Pak, itu tanda sedekah yang kemarin itu gak keterima, Pak. Ini kaidah sederhana saja. Jadi kalau setelah kita beribadah kok ya kepingin ibadah serupa meskipun kualiti dan kuantitinya berbeda, Pak, insya Allah itu menjadi petunjuk ibadahnya diterima sebelumnya. Misalnya puasa Ramadan, sik kepingin puasa maneh, puasa Syawal, insya Allah keterima. Sik kepingin tok, Pak, sik guru ngelakoni. Ini tanggal 22, masih tersisa waktu kan ya. Sik kepingin tok, Pak, guru ngelakoni. Itu petunjuk bahwa puasa jenengan diterima sama Allah. Kepingin sedekah maneh, meskipun gak seakeh Ramadan. Oh, itu menunjukkan sedekah yang sebelumnya itu diterima. Itu yang disebut present continuous. Jadi judulnya tema kita itu, Pak, present continuous. Takwa itu adalah present continuous, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, Bapak-bapak? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, Pak ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Rabbul Alamin. Qiyam kita diterima, tilawah kita diterima, doa-doa kita diterima. Dan mudah-mudahan wujud diterimanya ini kita masih punya semangat untuk beramal soleh, kita punya semangat untuk meninggalkan apa yang telah diperintah oleh Allah. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير